animatornya nih sampai datengin sirkuit balapan beneran dan mereka tuh nge-scan area balapannya layaknya sedang ada di dalam mobil balapan gitu secara 360 derajat. Halo semuanya, selamat datang lagi di Habis Nonton Film. Masih bersama gua Rey, salah satu minton yang mengisi konten di YouTube. Nah, selamat datang lagi di rekomendasi anime yang sedang tayang di musim ini. Anime kedua yang pengen gua rekomendasiin judulnya adalah Overtake ya. Ini salah satu anime original yang diterbitkan oleh Troika Animation Studios gitu. Nah, ini buat yang belum tahu anime original itu apa sih? Anime original adalah anime yang dibuat langsung menjadi serial anime atau film anime gitu, tanpa punya source material seperti manga, light novel, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bener-bener fresh dibuat sebagai tayangan beberapa episode atau tayangan langsung ke film gitu. Untuk kali ini ya episode anime gitu ya, serial. Seperti di video sebelumnya, gue akan jelasin 3 alasan kenapa gue rekomendasiin anime Overtake. Tapi sebelum kesana gue pengen bacain premisnya terlebih dahulu gitu, oke? Jadi ada 2 karakter utama di anime ini. Yang satu seorang fotografer bernama Koya Madoka, sedangkan yang satu lagi adalah seorang pembalap F4 muda yang bernama Haruka Asahina gitu. Jadi di episode pertamanya diperlihatkan si Koya nih merupakan freelance fotografer yang punya trauma di masa lalunya, tapi dapat pekerjaan untuk meliput sebuah acara balapan di Fuji International Speedway. Dan di sana dia bertemulah dengan si Haruka Asahina gitu. Haruka Asahina ini adalah pembalap muda yang tergabung dalam tim balapan yang termasuk kecil atau underdog bernama Komaki Motors gitu, oke. Di sana dia melihat di akhir pertandingannya Haruka tuh kalah dan kekalahannya tuh bikin dia emosional gitu sampai nangis ya, terisak-isak gitu. Di sana Koya melihat keadaan Haruka dan hatinya tuh jadi tergerak gitu. Jadi dia pengen bantuin Haruka dan Komaki Motors tuh untuk bisa mencapai impiannya gitu. Nah, di situ mulailah persahabatan mereka berdua yang sifatnya saling bertolak belakang tuh dimulai gitu. Kita langsung masuk ke alasan yang pertama ya. Dari segi premis udah menarik, tapi gue seneng dengan cara anime ini tuh menjelaskan backstory masing-masing karakter gitu. Mungkin di 3 episode pertama ya, jadi tanggal 1 Oktober, 8 Oktober, sama 15 Oktober kemarin, gue ngelihat 3 episode pertama ini masih fokus di Haruka Asahina, tapi si Koya nih dijelasin juga backstory-nya dikit-dikit walaupun 1-2 kalimat gitu, keywords-nya gitu ya. Nah, si Haruka Asahina ini dijelaskan dia sebagai underdog. Oke, determinasi, keinginan dia jadi pembalap tuh datangnya dari mana, alasannya, dan lain sebagainya. Struggle-nya juga dijelasin gitu. Jadi, gue sebagai penonton mulai paham sedikit-sedikit gitu ya. Seorang pembalap nih biasa ingin jadi pembalap seperti apa. Tantangannya saat menjadi pembalap tuh selain teknik dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya duit. Di episode 2 tuh dijelasin gitu ya. Wah, ini susah nih cari duit nih, butuh sponsor dan lain sebagainya gitu. Karena kayak untuk bisa maintain mesin balapannya, ban dan lain sebagainya itu butuh uang yang sangat mahal gitu. Di episode 2 tuh dijelasin gitu. Nah, tapi gak cuman si karakter Koya dan Haruka, rivalnya si Koya pun juga mulai dijelasin gitu di episode 3 gitu ya, bahwa seorang pembalap nih selain punya backstory, hambatan lainnya tuh kadang-kadang juga bisa datang dari tim balapan yang dia bekerja di sana gitu. Wah, seru banget deh menurut gue secara backstory masing-masing karakter yang coba dijelaskan di anime ini gitu, oke? Nah, poin yang kedua, ini yang menurut gue poin terpenting dari anime ini, kenapa gue rekomendasinya. Jadi anime ini bertema racing gitu ya, bertema racing dan ada drama dan actionnya dikit-dikit gitu, action balapan gitu. Gue ngerasa anime ini sangat kreatif dalam menjelaskan insight-insight terkait balapan Formula 4 gitu ya, F4 gitu. Jadi kreativitasnya tuh diambil atau dilakukan dengan cara yang sangat unik. Jadi melalui karakter Koya yang dia sebagai fotografer yang awalnya tuh belum tahu apa-apa soal F4, termasuk gua sebagai penonton. Jadi dia tuh pelan-pelan di setiap episode tuh bertanya ini dan itu terkait F4 ke beberapa karakter yang ada di anime. Nah, kita sebagai penonton tuh jadi pelan-pelan dijelaskan
layaknya Koya sedang dijelaskan oleh karakter-karakter ini. Oh, jadi kita mulai ngerti ini dan itunya soal si F4 gitu. Dan terbagi ke dalam beberapa episode, gue rasa insight-insightnya tuh ditakar dengan sangat pas dan sesuai dengan tema yang mau diangkat di setiap episodenya ya gitu. Jadi kayak di episode pertama terkait basic dari balapan F4, kenapa pas mulai balapan mobilnya kadang tuh kayak ngeliuk-liuk kayak ular gitu, ternyata alasannya ada ini gitu. Terus di episode 2 tadi gue sempet mention terkait sponsor gitu, kenapa sih butuh uang banyak dan uangnya ini tuh untuk kebutuhan seperti apa aja gitu ya. Jadi kayak misalkan mau balapan di F4 butuh roda yang spesial. Satu set roda tuh harganya 100.000 yen. Tapi secara aturan untuk bisa bertanding di dalam balapan butuh berapa banyak. Terus juga dijelasin ini mobil balap pun mesinnya gak harus punya tapi bisa sewa. Tapi wah, ribet dan seru sih untuk diikutin. Dan yang ketiga terkait teknik teknik balapan dan melawan musuh yang ada di depan atau di belakang gitu ya. Jadi salah satunya adalah slipstream. Slipstream itu jadi kayak kalau gue nonton kemarin, ini ada mobil di depan, ada mobil di belakangnya. Di belakangnya ini tuh kayak ngekor, jaraknya sangat dekat gitu ya. Nah, nanti ini dapat keunggulannya seperti apa dan lain sebagainya. Teknik ini bukan hanya dipakai untuk melawan musuh gitu ya, tapi juga bisa dipakai ketika ada sebuah tim balapan yang mempertandingkan dua pembalapnya sekaligus gitu. Jadi kayak misalkan mereka kerjasama supaya si pembalap yang di belakang nih mesinnya lebih irit dan di pertandingan lap akhir gitu dia bisa meroket dan merebut juara 1 gitu. Banyak deh, gue nonton cukup seru sih gitu. Kita masuk ke alasan yang ketiga ya. Menurut gue ini agak susah-susah gampang jelasinnya, tapi please banget mohon bersabarlah ketika gue coba jelasin gitu. Sorry banget ya. Gue ngelihat gini, Troika Animation Studio ini adalah salah satu studio yang umurnya baru 10 tahun. Oke, umurnya baru 10 tahun. Jadi dari segi kualitas anime mungkin menyesuaikan budget mereka. Tapi setelah gue riset, gue suka dengan keinginan mereka, passion mereka mengerjakan proyek ini gitu. Jadi gue browsing di YouTube-nya mereka gitu, Troika Animation Studio YouTube channel, bahwa ternyata si Anime Overtake ini proyeknya mereka sudah rencanakan di tahun 2017 gitu. Jadi 2017 ke 2023 tuh sekitar 6 tahunan lah ya gitu. Gue ngeliat mereka nih sampai sedetail itu ya. Mereka share behind the scene-nya. Si animatornya nih sampai datengin sirkuit balapan beneran. Dan mereka tuh nge-scan balapannya ya. Mereka nge-scan area balapannya layaknya sedang ada di dalam mobil balapan gitu secara 360 derajat kalau nggak salah gitu. Jadi mereka rekam gitu. Nah, ini yang membuat si adegan balapannya secara animasi dipadukan dengan 3D CG gitu ya, cukup terasa sinematik gitu. Jadi detail sinematik, gak kayak dari jarak jauh terus kayak apa ya bilangnya ya, ngayal gitu. Jadi kayak semi realistik lah gue bilang ya secara animasinya gitu. Walaupun mungkin gue sebagai penonton yang udah pernah ngelihat kualitas animasi yang bagus banget gitu, ngelihat yang ini ya ini harus apa ya, dimaklumi gitu. Tapi menurut gue cukup salut dengan unsur kreativitas yang dimasukin di beberapa adegan balapannya gitu. Seperti di episode 3 ada adegan yang tercampur dengan black and white gitu ya, ada maknanya tersendiri gitu. Tapi juga enggak sering-sering gitu ya. Lebih banyak sih menampilkan balapan layaknya balapan reguler gitu. Jadi nggak melulu soal imajinatif gitu. Itu gue suka sih gitu. Dan gue sangat menantikan kreativitas lain yang mereka coba tampilkan terkait adegan-adegan balapannya gitu. Walaupun kalau gue boleh komentar ya, secara penataan suara gitu, sound design, entah ya, gue ngelihat mereka punya cara unik menata suara-suara yang dimunculkan di setiap adegan. Mungkin intensinya mereka tuh pengen bikin rasa imersif saat menonton adegan balapan gitu. Jadi kayak raungan mesin mobil balapnya tuh
kadang tuh tabrakan sama adegan berbicara karakter yang satu dengan karakter yang lain gitu. Jadi kayak di telinga gue kayak, oh kayaknya ini rasanya nih ngedengerin orang lagi ngomong di arena balapan gitu. Jadi kayak wah ini tumpang tindih suaranya gitu. Mungkin imersivitasnya ini buat orang-orang yang bisa menoleransi adegannya boleh-boleh aja gitu ya, menyenangkan aja gitu. Tapi kalau gua pribadi, gua tuh agak keganggu sedikit lah gitu, tapi ini minor gitu ya. Jadi kayak preferensi secara subjektif aja gitu, kayak oh kok kayaknya agak kesulitan nih gue dengar percakapannya gitu. Walaupun ya gue sebagai penonton anime yang nggak ngerti bahasa Jepang tetap mengandalkan subtitle gitu, tapi kayak kenikmatan tuh agak berbeda aja gitu. Apalagi kalau ditambah pas adegannya mau dibikin keren ya, ada scoring lagi di situ. Wah, jadi tuh berlapis 3. Ada scoring, ada adegan balapan, ada adegan percakapan gitu. Jadi kayak wah tumpang tindih tapi nggak mengganggu perjalanan keseruan storytellingnya secara keseluruhan gitu. Itu aja sih yang bisa gue share ya, 3 alasan kenapa gue merekomendasikan Overtake walaupun ada sedikit kelemahan. Bukan kelemahan sih ya, disclaimer ya, ini argumen gue secara subjektif aja gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang penasaran di mana sih gue nontonnya, gue nonton di official YouTube channel Aniwan Asia ya. Jadi dia yang memegang lisensi penyiarannya di Asia termasuk di Indonesia gitu. Bisa ditonton di channel YouTube-nya Aniwan Asia setiap hari Minggu jam 10 setiap hari Minggu jam 9 malam waktu Indonesia Barat gitu. Jadi kayak dipantengin aja channel YouTube-nya. Walaupun kemarin gue sempat ketemu ya, ini menarik nih. Jadi si episode 3 nih nggak ditayangkan secara premier gitu. Jadi kayak gue refresh beberapa kali, pas 21 lewat 1 menit baru muncul videonya, baru gue klik bisa ditonton gitu. Jadi ya ini disclaimer aja gitu, oke? Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan teman-teman punya saran, kritik dan komentar terkait konten-konten YouTube di Habis Nonton Film, boleh banget tulis di kolom komentar. Atau teman-teman ada yang mau ikut ngediskusiin si Anime Overtake, boleh banget ya tulis di kolom komentar gitu. Thank you semua, sampai jumpa di video selanjutnya, oke? Mantap.